Selamat datang di video ini di mana kita akan membahas tentang bagaimana strategi branding UMKM. Halo teman-teman semua, pelaku UMKM. Di sini kita akan memberikan wawasan pentingnya dalam branding yang tepat dan membawa usaha Anda ke tingkat yang lebih berlanjut. Dari memilih nama brand yang tepat hingga membangun identitas yang tepat, dari bagaimana sih persoalan logo, nama, serta bagaimana meningkatkan emosional konsumen dalam menciptakan persepsi positif dan membangun Anda bersaing di pasar yang semakin dinamis. Berikut adalah penjelasannya. UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, namun seringkali mereka menghadapi tantangan besar menciptakan daya saing pasar yang semakin kompetitif. Dengan strategi branding ini, Anda akan bisa menciptakan identitas yang kuat, membedakan produk yang persaingan yang lebih mudah, menarik perhatian konsumen. Tapi, bagaimana ya cara memulainya? Apa saja langkah-langkah yang perlu ambil dalam branding supaya lebih efektif dan dapat berkelanjutan? Oke, dalam video ini kita akan membahas bagaimana strategi branding UMKM dimulai dari pengertian branding. Teman-teman tahu nggak pengertian branding itu apa? Branding itu salah satu yang penting dalam membangun elemen-elemen yang harus diperhatikan seperti nama, brand, logo, apalagi slogan, sehingga mengingatkan semuanya dalam konsumen produk yang akan kalian jual. Bagaimana sih Anda dapat membangun branding equity yang kuat untuk membangun kesuksesan jangka panjang bagi bisnis Anda? Branding bukan hanyalah untuk perusahaan besar, bukan persoalan yang sulit untuk kalian melakukannya. UMKM pun bisa memanfaatkannya untuk memperluas pasar, mendapatkan loyalitas konsumen, meningkatkan daya saing. Dengan strategi branding yang tepat, Anda akan membangun bahwa produk Anda bisa dihargai dengan lebih tinggi dan lebih mudah dikenal dan lebih dipercaya oleh konsumen. Jadi, mari mulai perjalanan ini dan lihat bagaimana branding bisa menjadi alat yang sangat kuat bagi bisnis UMKM Anda. Jangan lewatkan informasi penting yang akan membantu dan membangun branding yang tidak hanya unik tapi juga dapat berkelanjutan. Ayo mulai bangun bisnis Anda dengan fasilitas branding yang diberikan oleh Dinas Koperasi. Oke, bagaimana teman-teman? Kita akan mengulas dari satu persatu bagaimana dapat melakukan brand tersebut. Yang pertama, itu kalian harus menentukan tujuan baik kalian. Dari mana tujuan baik itu? Dari visi dan misi yang kalian lakukan, baik secara jangka pendek maupun jangka menengah dan akhir, di mana itu bakalan membantu kalian. Nah, yang kedua, itu kita akan melakukan program yang itu winning product, di mana kalian harus memiliki nilai yang lebih tinggi dan memiliki produk yang sedikit berbeda dengan kompetitor. Dan di mana di situ juga kalian harus memulai izin atau legalitas dari produk kalian sehingga produk tersebut dapat kalian lakukan untuk usaha. Dan bagaimana kalian dapat menentukan market yang terbaik? Di sini kita akan menjelaskan dalam sebuah usaha kita akan mencari market di setiap wilayahnya. Bagaimana cara menentukannya? Kita harus mencari peluang atau langsung observasi di wilayah masing-masing. Dan gimana sih untuk dalam branding tersebut? Pasti banyak modal yang harus kita keluarkan. Stop, jangan mengatakan seperti itu. Kita harus melakukan disiplin dalam keuangan, yang dimana kita harus melakukan pengaturan baik secara biaya promosi, biaya branding maupun biaya produksi. Itu harus kalian manage dalam kehidupan usaha kalian. Selanjutnya, bagaimana sih kita dapat melakukan konsisten dalam promosi? Kita harus melihat yang dimana namanya itu harus melakukan beberapa tahap yang namanya konsisten, baik secara sosial media, yang dimana orang akan menarik kalau dalam color yang digunakan kalian itu membangun suasana, dan kalian harus melakukan kerjasama dengan media partner ataupun dari endorse
untuk melakukan branding usaha tersebut. Dan apa sih selanjutnya itu? Apa yang harus kita jaga adalah good service Anda, di mana kualitas produk Anda, selain kalian berfokus di branding, produk kalian harus tetap terjaga, di mana produk itu dapat kalian raih atau kalian mudah didapatkan. Pelayanan paling ramah dan mengedukasi, bukan menawari. Bukan berarti kalian hanya menawari, terjual, tapi kalian juga memberikan bagaimana mengedukasi konsumen-konsumen tersebut. Kalian dalam membangun usaha harus membangun pimpinan yang lebih baik, di mana kalian harus memiliki jiwa pemimpin yang lebih baik dengan niat bisnis yang untuk bermanfaat. Yang kedua itu, kalian tidak boleh menyerah dalam melakukan persaingan. Jangan sampai kalian mengetahui persaingan kalian itu ketat, bukan berarti itu kalian harus menyerah, tapi kalian harus tetap semangat, tetap evaluasi, tetap melanjutkan bisnis dengan cara yang baik, dengan berani kolaborasi dan tidak iri dengan pencapaian orang lain, dan terus memperbaiki diri itu dengan evaluasi usaha kalian. Dan selanjutnya itu yang sudah saya bahas itu adalah legalitas, di mana dengan branding itu bukan asal-asalan produk yang kita jual. Produk tersebut harus dinyatakan dengan legalitas. Namun untuk mengurusnya itu sangatlah mudah. Kalian harus mengikuti dari standar operasional yang sedang berlaku. Dari semua penjelasan saya bagaimana wawasan dalam branding UMKM itu, yaitu yang kalian lakukan dalam usaha branding tersebut. Di sini saya akan memberikan kalimat, yaitu sukses sejati adalah ketika bisnis kita bisa berdampak, bermanfaat buat umat, dan akan ada keberkahan di dalamnya. Jadi ingat teman-teman, tetap semangat dalam membangun usaha dan ikuti apa yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi Kota Surabaya.